94 FM Tewasonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. Halo Sobat Sonia, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dalam keadaan sehat. Senang banget nih bisa balik lagi di Tewasonia Radio ya. Ini kita bakal nih ngebahas topik yang paling menarik ya, yaitu manajemen dan strategi marketing radio dalam meningkatkan kualitas siaran dan minat pendengar. Kalau kemarin tuh sering banget nih ngebahas mengenai karakteristik sejarah dan lain sebagainya. BTW sorry banget ya Sobat Sonia, kalau Sonia ini kali ini lagi pilek banget nih, lagi batuk, jadi suaranya lagi gak se-excited biasanya gitu ya. Oke, Sobat Sonia, di zaman sekarang nih ya, perkembangan teknologi digital itu semakin pesat. Banyak orang nih mulai beralih nih ke platform seperti streaming, podcast, dan media sosial. Hal ini tentu ya menjadi tantangan besar nih buat radio konvensional. Tapi bukan berarti ya radio itu bakal hilang. Justru radio harus berada di sini ya dengan cara meningkatkan kualitas siaran dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Pertama nih, kita bahas dulu nih tentang manajemen radio. Manajemen radio adalah proses mengatur seluruh kegiatan penyiaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Tujuannya supaya siaran berjalan dengan baik, terarah, dan berkualitas. Ada 4 fungsi utama nih dalam manajemen radio. Yang pertama yaitu perencanaan, pastinya ya, perencanaan. Di tahap ini, radio menentukan konsep siaran, target pendengar, dan jenis program yang akan dibuat. Yang kedua, pengorganisasian. Di sini dilakukan pembagian tugas, seperti siapa yang menjadi penyiar, produsernya, sampai tim teknisnya. Yang ketiga, pelaksanaan. Ini adalah tahap yang menjalankan siaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Dan yang terakhir nih pengawasan nih pastinya ya, pasti ada dong pengawasan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk melihat nih apakah siaran tuh ya sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan pemasaran radio. Sobat Sonia, radio tidak hanya memiliki media hiburan, tetapi juga sebagai media bisnis. Oleh karena itu, radio perlu melakukan pemasaran untuk menarik pendengar, untuk mendapatkan pengiklan. Salah satu strategi pemasaran yang digunakan adalah promotional mix. Promotional mix terdiri dari beberapa cara, yaitu iklan atau advertising, personal selling atau penawaran langsung, sales promotion seperti diskon atau bonus, public relation untuk membangun citra baik, dan even untuk menarik perhatian masyarakat. Dengan strategi ini, radio bisa lebih dikenal dan dinikmati. Di era digital nih, seperti sekarang nih, strategi pemasaran juga harus berkembang. Radio harus mulai aktif di media sosial, platform digital, dan membangun interaksi dengan pendengar. Misalnya dengan membuat konten menarik, mengadakan polling atau berinteraksi langsung melalui streaming. Hal ini penting ya, supaya radio tetap relevan dan tidak kalah dengan media lain. Selain itu nih, ada juga teknik marketing radio yang memiliki beberapa fungsi penting seperti meningkatkan brand awareness atau dikenal masyarakat, membangun citra radio, menarik dan mempertahankan pendengar, serta membantu radio nih beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu ada beberapa strategi pemasaran radio yang bisa dilakukan, antara lain mengenai siapa target pendengar, aktif mendongkrak media sosial, bekerja sama dengan influencer atau pihak lain, mengadakan event atau lomba. Nah, terus membuat iklan yang kreatif dan menarik, serta melakukan evaluasi secara berkala. Namun, Sobat Sonia, tentu saja beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh radio, seperti persaingan dengan media digital, pendengar dan yang tersebar. Radio yang hanya mengandalkan audio tanpa visual, menurunnya jumlah pengiklan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, berbicara tentang pengiklan, dalam radio terdapat beberapa jenis iklan, yaitu spot iklan, yaitu iklan yang sudah direkam, live read, yaitu iklan yang dibacakan langsung oleh penyiar, dan ad-libs, yaitu iklan yang disampaikan secara spontan saat siaran. Iklan ini sangat penting ya, karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama radio. Jadi dari pembahasan kita hari ini ya, bisa disimpulkan nih bahwa keberhasilan sebuah radio sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik, strategi pemasaran yang tepat, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan cara nih, radio bisa bertahan, bahkan berkembang dengan persaingan media digital. Baiklah Sobat Sonia, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara akhir segmen. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan ya tentang radio.
Sonia pamit undur diri. Jangan lupa tetap setia dengan Tewesonia Radio. Terima kasih telah mendengarkan. Bye. 94 FM Tewesonia Radio. Ngobrol asik-asik